Itu tomat bareng, Mas? Itu tomat daunnya lebat soalnya belum tak rangsang pupuk buah. Sementara masih pupuk daun, akhirnya daunnya yang lebat daripada. Saya tertarik dengan hidroponik ini karena saya pertama kali menempati perumahan ini terlihat kumuh. Karena termasuk masih kebun, karena penghuninya juga sedikit. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu saya mengajak warga untuk berhidroponik sebagai penghijauan. Namun karena pertimbangan dari warga di Alam Elok ini terkendala oleh dana untuk pembuatan media ini, sehingga tidak jalan. Nah, saya memulai dari situ. Saya mencoba pertama merintis hanya 6 pipa. Awal mulanya 6 pipa hanya sebagai penghijauan, dan kebetulan sama istri diekspos ke medsos, Facebook dan WA. Ternyata dari situ awal mulanya, sehingga ada yang tanya harga. Dari situlah akhirnya merintis sampai bisa membuat sebanyak 200 lubang. Jadi keseluruhan dari yang di halaman hingga yang ada di dalam greenhouse ini. Pandemi memang kalau dibilang berkurang, tapi tidak berpengaruh pada tanaman yang saya miliki, karena yang biasanya beli per orang, maksudnya pedagang yang beli ke kami biasanya 15 kilo per hari, mungkin hanya 10 kilo. Tapi itu pun ya, itu awal-awal. Itu pun betul. Tapi itu pun mengalir, jadi nggak sampai 10 kilo sekian hari tidak panen lagi, tidak, tetap mengalir. Nilai jualnya untuk hidroponik ini antara 25.000 sampai 30.000 per kilo. Untuk saya jualnya 25.000 sampai 25.000. Saya 25.000 per kilo. Per kilo kalau usia seperti ini bisa antara 5 sampai 6. Itu sudah 1 kilo. Ini satu meja sudah kurang lebih 200 lubang tanam. Satu meja ini. Jadi ya dikalikan sendiri, angkutan 50, berarti 40 kilo satu meja. Setelah itu saya justru malah kekurangan, sering terlambat. Sering lah ya, berarti kewalahan ya terakhir. Kewalahan, sudah kewalahan saya untuk pemasaran ini. Ini Banyuwangi saja padahal. Banyuwangi saja sudah kekurangan. Berarti ada peluang berarti ya? Betul, prospek. Untuk berhidroponik ini prospek. Ini 40 hari itu sudah bisa dipanen. Tapi kalau sudah seperti kami yang sudah berjalan, ini dari meja pembesaran ini sampai dengan panen itu cukup 30 hari. Itu 1 bulan berarti? 1 bulan sudah bisa dipanen. Karena ini terus mengalir. Contoh itu sudah kita persiapkan. Persiapkan ya, jadi ini panen nanti. Ini panen, ini langsung naik, kita nyemai lagi. Oh, untuk itu, jadi terus ini mengalir. Ini panen nanti bergilir. Di depan rumah juga, halaman rumah juga. Itu mengalir. Nah, terus inilah setelah kayak gini, sampai ini tadi bangun di rumah gitu ya, betul, memanfaatkan lahan sempit lah istilahnya. Itu ya ini apa ada yang juga ikut, ada yang lain? Ada, bahkan ada ibu-ibu yang pernah ke rumah, bahkan malah minta tolong. Kebetulan waktu saya bikin mejanya,
minta tolong Pak, saya dibuatkan mejanya, boleh pesan berapa satu mejanya, terus sekaligus suruh benihkan. Jadi ibu itu minta meja berikut benihnya. Yeah. Banyak yang pesan. Tapi karena saya terbentur dengan dinas, sehingga saya tidak melayani sampai itu, cukup sayurnya saja. Makanya ini ada yang besar, ada yang kecil. Ini nanti berkelanjutan. Di sini habis, kita panen yang ada di halaman rumah tadi. Jadi stok tidak pernah habis tiap hari. Stok tidak pernah habis. Dia tetap menyambung. Kalau per hari yaitu rata-rata minimal itu 20 kilo. Sudah mulai ada kenaikan dari sebelumnya awal pandemi hingga pertengahan. Itu yang biasanya satu pelanggan itu pesan 15 kilo itu hanya 10 kilo. Ya menurun tapi nggak begitu parah lah. Ya alhamdulillah masih cukup itu. Kita sebelum panen kita mempersiapkan dulu. Jadi 15 hari setelah tanam, atau kalau istilahnya dalam bahasa hidroponik itu ada istilah HSS dan HST. Kalau HSS itu adalah 0 HSS, 0 hari setelah semai, seperti yang ada di meja persemaian. Nah, kalau usia permajaan ini sudah mencapai 15 HST, kita baru mempersiapkan untuk membenih seperti ini. Nah, karena apa? Kita menunggu 15 hari di sini, 15 hari persemaian sudah cukup. Sehingga ini panen dari persemaian sudah naik, jadi tidak sampai terputus.